Welcome to our channel. Bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui kota satu ini. Dijuluki sebagai Singapuranya Indonesia, Kota Batam sejauh mata memandang tampak begitu kontras dengan wajah kota-kota lain di negeri ini. Selain sekilas dari lanskap, faktanya Kota Batam diberi sejumlah hak otonomi, terutama dari aspek ekonomi dikarenakan letaknya yang amat sangat strategis. Apa saja hal-hal menarik sekaligus unik yang barangkali hanya ada di Batam? Nah, biar ulasan ini cukup membuatmu terkesan, perbaiki posisimu, dan seperti biasa simaklah dengan saksama. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Dihuni sejak 231 Masehi. Satu-satunya sumber yang jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai hingga hari ini datang dari Traktat London di tahun 1824. Diperkirakan bahwa penduduk asli kota Batam adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang laut atau orang selat. Penduduk tersebut setidaknya telah mendiami wilayah yang saat ini dikenal sebagai Batam sejak zaman Kerajaan Tumasik atau yang saat ini menjadi Singapura di awal abad ke-14. Kendati demikian, sumber lain menjelaskan hal yang berbeda. Yang paling banyak dipercaya seperti dikutip Batam.Tribun News bahwa Pulau Batam dihuni orang selat sejak tahun 231 Masehi yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Dalam perkembangannya, Pulau Batam sempat dikuasai orang Eropa hingga pengaruhnya memudar. Pada tahun 1965, Tumasik atau Temasek melepaskan diri dari Federasi Malaya antara tahun 1963 sampai 1965 untuk menjadi negara Singapura yang merdeka. Pada awal kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1957, Tanjung Pinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian timur Sumatera. Sejak saat itu, Tanjung Pinang resmi menjadi ibu kota Kepulauan Riau, termasuk di dalamnya Pulau Batam. Pulau yang pernah jadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini selanjutnya digunakan pemerintah Indonesia pada dekade 60-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Di tahun 1971, lewat keputusan Presiden nomor 74/1971, pemerintah pusat mengumumkan secara resmi bahwa Pulau Batam sebagai kota industri. Profil kota. Beginilah lanskap kota Batam, kota yang juga dijuluki Bandar Dunia Madani. Ya, seperti diketahui, Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, seluas 1.595 km persegi. Wilayah administrasi kota meliputi 3 pulau utama, Batam, Rempang, dan Galang, yang secara kolektif disebut Barelang bersama pulau kecil lainnya. Pulau Batam merupakan zona inti perkotaan dan industri, sementara Pulau Rempang dan Galang mempertahankan karakteristik pedesaan terhubung ke Pulau Batam melalui jembatan pendek. Berdasarkan data statistik tahun 2020, Batam berpenduduk 1.196.396 jiwa, menjadikannya kota terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang. Selain itu, Batam menjadi wilayah Indonesia paling dekat dengan Singapura dengan jarak minimal hanya 5,8 km. Masyarakat Batam cukup heterogen, terdiri atas beragam suku dan golongan, di mana mayoritas ialah Melayu atau 26,78%. Sisanya adalah etnis Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Sementara itu, Islam menjadi agama mayoritas di Batam, dianut sebanyak 71,96%. Dan sisanya adalah diikuti oleh penganut Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu, serta kepercayaan lainnya. Wisata dan kuliner.
Walaupun kota Batam merupakan kota sibuk dan penuh dengan industri berat, tidak berarti tidak ada tempat indah-indah atau wisata di dalamnya. Bahkan untuk urusan pariwisata, kota ini dibilang cukup ramai dikunjungi. Kalau kita cek data yang dimuat Batam News, ada sekitar 1,3 juta wisatawan tiap tahunnya yang tercatat berkunjung ke Batam. Mereka lebih banyak berasal dari Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, serta negara-negara Eropa lainnya. Seperti diketahui, banyak sekali spot wisata yang bisa disambangi di kota ini. Sebut saja landmark ikoniknya Welcome to Batam. Tampaknya ini tidak kalah dengan landmark Hollywood yang ada di negeri Paman Gaber. Selain itu terdapat tempat indah lain seperti Telaga Bidadari, Pantai Melur, Marina, Bukit Senyum, hingga Sea Force Adventure, serta masih banyak lagi. Selain wisata, Batam juga tidak kalah untuk urusan lidah dan perut. Ya, Batam punya segudang kuliner khas yang didominasi oleh seafood dan makanan Melayu. Beberapa di antaranya sop ikan Batam hingga mie lendir khas Melayu yang menggugah ini. Ada yang pernah coba? Surganya investasi. Sejak dibukanya keran investasi di awal rezim Orde Baru, Indonesia telah menjadi destinasi bagi pemodal asing dari berbagai negara. Salah satu wilayah yang dimaksud adalah Batam. Bahkan dalam sebuah tulisan di media Indonesia menyebut kalau Batam jadi surga bagi para investor. Hal itu dapat dilihat dari geliat investasi yang terus menunjukkan tren positif, bahkan di tengah pandemi Covid. Seperti dikabarkan, dari Januari hingga Juni 2021, nilai investasi di Singapurnya Indonesia ini mencapai 7,76 triliun rupiah atau meningkat 10% jikalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun kemarin. Yang menarik, Batam sebagai tujuan investasi tidak terlepas dari letaknya yang strategis di jalur pelayaran Selat Melaka dan Singapura. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang masih turut menjadi trigger berkelanjutan menjadi salah satu daya tarik bagi para petani duit. Free Trade Zone. Indonesia Free Trade Zone atau Zona Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Tentu saja tidak semua kota di Indonesia mendapat keistimewaan semacam ini. Sejauh ini hanya 2 wilayah yang memiliki status tersebut. Keduanya adalah Sabang dan Batam. Di Batam sendiri, kebijakan bebas dagang ini dilaksanakan oleh Badan Pengusaha atau BP Batam, menjadikan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor impor berlaku tetap sejak 1 April 2009 setelah diteken oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal tersebut pun membuat barang seperti elektronik, kendaraan, dan lain-lain dibebaskan dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga cukai. Meski begitu, barang-barang yang akan keluar dari Batam tetap dikenakan pajak tambahan. Hanya saja, regulasi ini belum dapat berjalan sesuai harapan, mengingat maraknya pasar gelap di kota tersebut. Pasar gelap. Batam seperti halnya juga wilayah-wilayah lain di Indonesia, keberadaan pasar gelap boleh dikata merupakan suatu keniscayaan. Singkatnya, sukar untuk dihindari terlebih ketika menguntungkan penjual dan pembeli. Tidak main-main, dalam konteks black market di Batam sendiri kabarnya cukup merugikan negara. Bagaimana tidak, dalam sebuah laporan panjang yang dimuat Jawa Pos, harga yang seharusnya 3,8 juta rupiah ditulis 1,9 juta rupiah. Nah, untuk barang elektronik misalnya, Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia atau APSI, Hasan Aula, menyatakan praktik perdagangan handphone yang tidak sesuai aturan pemerintah masuk kategori penyelewengan. Ia bahkan menghitung indikasi penyelewengan tersebut merugikan negara senilai 2-3 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas, mengapa praktik culas semacam ini bisa terjadi di wilayah yang seyogianya telah diberi keistimewaan berdagang?
Rosa Pratiwi dalam artikelnya di e-library UGM berjudul Pasar Gelap di Batam, Kapasitas Pengawasan Pemerintah dalam Menangani Kasus Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal Barang Elektronik menemukan penyebab akan fenomena tersebut. Ia mengklaim bahwa kondisi fisik geografis yang sangat luas disertai banyaknya titik pelabuhan liar di Kota Batam merupakan pendukung awal terjadinya praktik-praktik penyelundupan. Keistimewaan Kota Batam. Tak salah jika menyebut Batam adalah kota istimewa. Setidaknya ada 5 keistimewaan kota industri ini kalau kita rujuk dari Batam News. Di antaranya dualisme pemerintahan, kawasan bebas pajak, banyaknya mobil impor, status tanah hak guna, hingga pajak bumi dan uang wajib tahunan otoritas. Selain itu, salah satu keunikan yang dimiliki Kota Batam ialah memiliki 3 siaran TV 3 negara. Ya, Batam dan kawasan sekitarnya mampu menangkap beberapa frekuensi TV dari 2 negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Hal ini lantaran jaraknya yang tidak begitu jauh, membuat pengalaman menonton masyarakat Batam sedikit berbeda dengan kota-kota lainnya. Selanjutnya, jika di sebagian wilayah termasuk kota-kota besar, kabel-kabel listrik masih menghiasi pemandangan langitnya, hal yang sama tidak berlaku di Batam. Bagaimana iya beberapa daerah di kota ini menerapkan sistem kabel di bawah tanah demi kenyamanan dan keamanan masyarakatnya. Hal ini membuat wajah Kota Batam terlihat lebih rapi dan tertata. Selain itu, landasan pacu Bandara Hang Nadiem Batam merupakan landasan terpanjang dan satu-satunya di Indonesia di mana panjangnya mencapai 4.025 meter.